Stockholm lights, the Stockholm lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menginstal Windows di laptop. Bagaimana cara installnya? Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Pertama-tama kita siapkan flash disk. Di sini saya menggunakan flash disk yang berukuran 8 GB karena rata-rata master Windows itu sekitar 3-5 GB. Nah, makanya untuk bisa dipersiapkan flash disk 8 GB dalam keadaan kosong, karena jika ada filenya nanti pada proses tersebut akan dilakukan format. Nah, kemudian setelah flash disk ditancapkan di laptop, kemudian kita download aplikasi untuk membuat bootable terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buka browsernya dulu untuk mendownload aplikasinya. Kemudian kita tulis Jaya Komputer Kendal. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kita klik Jaya Komputer Kendal yang ada selamat datang. Nah, kita sudah sampai di blognya. Kemudian pilih 2021. Nah, di sini ada bootable, kita klik download. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Kita pilih lewati. Kita tunggu sampai nanti ada pemberitahuan izinkan. Nah, masih proses loading. Nah, kita pilih izinkan. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke Google Drive. Di sini file Rufus yang bisa kita download. Klik download. Kemudian start download. Open folder. Kita double klik. Kemudian kita double klik Rufus. Tunggu, masih proses. Kita minimize terlebih dahulu. Kemudian kita blok iklannya dulu. Kemudian kita pilih file Windows yang telah kita siapkan. Di sini saya menggunakan Windows
7 Ultimate SP1. Di sini karena Windows 7 saya menggunakan MBR. Kita pilih Start, OK. Ini proses formatting flash disk yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk flash disk disarankan untuk filenya sudah dikosongi, atau jika ada file penting yang ada di dalam flash disk tersebut dapat dipindahkan terlebih dahulu, karena proses pembuatan bootable ini harus memformat flash disk tersebut. Jadi Anda harus menyiapkan flash disk yang benar-benar kosong dan masih normal untuk menyimpan Windows. Tunggu sampai prosesnya selesai. Proses ini biasanya memerlukan beberapa menit, mungkin sekitar 5 menit atau 4 menitan. Nah, ini masih proses pengkopian file ke flash disk yang akan menjadi bootable Windows 7. Nah, masih proses, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita juga dapat sambil menunggu dapat melaksanakan kegiatan lain. Nah, mungkin ini masih sekitar 30%. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk pembuatan bootable Windows 10 biasanya rata-rata menggunakan format GPT, karena harddisknya juga formatnya GPT. Jadi untuk pembuatan Windows 10, bootable Windows 10, Anda bisa memilih GPT. Kalau di sini saya menggunakan MBR karena untuk Windows 7 dan juga format harddisknya support untuk MBR. Tunggu, masih mungkin ini sekitar 60%. Masih kurang sekitar 40% lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, lama atau tidaknya proses pembuatan bootable ini juga terpengaruh dengan besar kecilnya file master Windows yang kita siapkan. Semakin besar, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini mungkin sudah sekitar 80%. Kita tunggu, masih kurang sekitar 20% lagi. Nah, dalam proses penginstalan Windows itu yang kita persiapkan, pertama pembuatan bootable, kedua belajar untuk menyeting BIOS, ketiga belajar untuk cara instalasi, kemudian yang keempat Anda harus belajar bagaimana cara mencari driver laptop, karena setelah proses instalasi memerlukan penginstalan driver. Setelah penginstalan driver, Anda dapat menginstal aplikasi-aplikasi yang Anda butuhkan, seperti Microsoft Office, browser, kemudian GOM, VLC,
dan aplikasi lain sebagai penunjang. Biasanya proses instalasi dari penginstalan hingga penginstalan driver dan aplikasi itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Itu untuk yang sudah ada driver dan aplikasinya sudah siap. Namun kalau driver dan aplikasinya belum siap, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi karena harus proses download terlebih dahulu, kemudian baru menginstal. Sedangkan file driver itu biasanya cukup lumayan besar filenya. Kalau saya biasanya menggunakan driver pack yang dulu pernah saya download sekitar 9 GB, tapi bisa digunakan untuk semua laptop. Namun biasanya ada beberapa driver yang tidak support dan harus kita download juga. Namun ada juga yang sekali install semua driver sudah terinstall sesuai dengan jenis laptopnya. Nah, ini prosesnya pembuatan bootable telah selesai. Kemudian kita eject flash disknya. Kita pilih eject. Nah, flash disk ini sudah dapat kita gunakan untuk menginstal laptop. Setelah ini kita belajar bagaimana cara setting BIOS dan install Windows. Nah, setelah kita membuat bootable, kali ini kita akan menyeting BIOS dan menginstal laptop. Di sini saya memiliki laptop jadul. Ini bootable yang sudah kita buat. Kita colokkan di laptop. Ini saya menggunakan keyboard eksternal karena keyboard bawaannya sudah rusak. Nah, kita pencet power, kemudian kita tekan F12 secara terus menerus. Kemudian setelah kita pencet tampilan seperti ini, kita pilih USB HDD. Di sini untuk boot priority-nya kita setting ke flash disk tadi. Setelah itu kita klik enter. Nah, kemudian pencet bisa spasi, bisa enter. Kemudian kita enter lagi. Nah, tunggu proses ini sampai selesai. Ini masih proses loading. Biasanya proses instalasi untuk Windows-nya tersendiri biasanya sekitar membutuhkan waktu 30 menit. Namun ada cara lain yang biasanya lebih cepat, yaitu menggunakan GOS yang bisa menginstal Windows dan driver dan aplikasinya. Namun untuk pemula saya anjurkan dengan cara biasa karena lebih susah dan juga untuk tingkat kesalahan penggunaannya bisa resikonya lebih tinggi karena salah memilih disk nanti filenya akan hilang. Nah, kita tunggu karena mungkin laptopnya sudah laptop lama, jadi agak lumayan lama. Biasanya tampilan seperti setelah load itu biasanya muncul tampilannya, yaitu pemilihan bahasa. Nah, seperti ini. Bahasanya Inggris. Kemudian
pilih time-nya, itu kita pilih Indonesia. Mungkin karena jaraknya agak jauh. Di sini Anda bisa pilih Indonesia, kemudian pilih next, kemudian pilih install. Ini masih proses setup. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Saya memilih menggunakan Windows 7 Ultimate 32 bit yang SP1. Kita centang terlebih dahulu, kemudian next, kemudian pilih custom. Nah, kita pilih disknya yang atas, yang muncul sistem. Kita pilih yang bawah itu. Nah, di sini pastikan sebelum Anda install Windows, data di disk C untuk bisa di backup terlebih dahulu, karena akan kita format disk C-nya. Nah, pilih format, kemudian OK. Nah, untuk data-data di dokumen, kemudian download, dan file-file yang ada di disk C, disarankan ketika install untuk di backup terlebih dahulu. Tadi setelah kita klik next, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini membutuhkan waktu yang biasanya cukup lama dan beberapa kali proses restart. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sambil menunggu, mungkin saya bisa putarkan musik.
bentar lagi biasanya minta restart. Nah, ini minta restart terlebih dahulu. Kita tunggu. Kemudian kita tekan F12 untuk merubah setting boot priority-nya. Kita pilih Hitachi atau ke harddisk tersebut. Kita klik enter. Setelah kita tekan enter, kemudian tampilannya seperti ini. Tunggu sampai proses instalasi berlanjut. Kita tunggu, masih proses loading. Nah, masih kita tunggu. Biasanya setelah proses instalasi ada updating registry seperti ini. Kemudian grafis juga biasanya juga ada updating. Nah, kita tunggu bentar lagi. Nah, ini setup is starting service. Nah, ini masih melanjutkan ke instalasi yang tadi. Ini nanti masih ada satu kali restart lagi. Nanti berbeda halnya yang tadi. Untuk di klik F2, tekan F2 untuk masuk BIOS. Untuk restart yang kedua nanti tidak perlu diklik apapun. Biar ketika nyala nanti tidak perlu ditekan apa-apa agar dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Karena file Windows-nya sudah tercopy ke harddisk. Tinggal melanjutkan proses instalasinya. Nah, ini masih proses penginstalan yang membutuhkan waktu cukup lama. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya kalau sudah proses sampai sini sekitar 13 menit lagi. Atau mungkin kalau speknya tinggi paling sekitar 10 menit lagi. Nah, tunggu, masih proses.
Nah, ini meminta restart. Kita tunggu proses restartnya. Nah, kita tidak perlu menekan apapun saat ini, biarkan saja. Nah, ketika muncul ini kita biarkan saja, tidak perlu mengklik apapun. Jika tadi kita klik, maka akan kembali ke proses instalasi awal. Nah, ini masih proses loading dan akan meneruskan ke proses penginstalan berikutnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini masih menyiapkan. Ini masih setup, preparing your computer for first use. Ini grafisnya lagi di setup. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kurang lebih memakan waktu sekitar 5 menit lagi. Nah, tunggu sebentar lagi akan melanjutkan pengisian. Di sini boleh mengisikan nama Anda, tapi di sini saya tulis user saja. Kemudian pilih next. Kemudian next lagi. Kemudian centangnya kita hilangkan. Kemudian pilih next. Kemudian ask me later. Kemudian kita setting tanggal dan jam. Nah, di sini tanggalnya masih lama. Itu karena baterai BIOS-nya sudah habis. Jadi ketika diinstal ulang, maka akan kembali ke date pengaturan awalnya. Kita atur tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian baru mengubah jam. Kita rubah jamnya. Kemudian setelah kita setting jamnya, kita setting jamnya dulu, kemudian next. Nah, ini proses persiapan. Nanti setelah proses ini biasanya langsung ke desktop. Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, setelah proses penginstalan ini memerlukan proses berikutnya, yaitu instalasi driver. Setelah instalasi driver, kemudian dilanjutkan dengan penginstalan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Untuk cara download driver, kemudian cara instalasi driver, nanti kita buatkan video berikutnya. Terus support video dari kami agar channel ini dapat semakin berkembang dan membuat video tutorial berikutnya. Nah, ini masih proses loading menuju ke tampilan desktop. Nah, masih preparing, tunggu hingga selesai.
Nah, beberapa detik lagi akan tampil desktopnya. Nah, biasanya setelah tampil desktop, berarti proses instalasi Windows telah selesai. Tinggal kita install driver dan aplikasi-aplikasinya. Cukup sekian video tutorial dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar channel ini terus berkembang dan membuat video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.